kita berusaha mendekatkan mereka. Tapi sing digawe kowe ning pojok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan yang terpenting adalah bahagia dalam setiap menjalani proses kehidupan untuk saat ini. Yang punya hutang, kami doakan semoga segera terbayarkan semua hutangnya. Yang sedang sakit semoga segera sembuh. Yang sedang punya cita-cita semoga dilancarkan impiannya itu. Baik, kembali lagi di live BMI. Segala macam pertanyaan yang sudah terrangkum dari mulai question box di IG beberapa hari yang lalu, baru sempat membuat menjawabnya melalui live dan nanti akan disiarkan ulang melalui YouTube yang akan tayang beberapa waktu yang akan datang. Oke, itu saja openingnya biar nggak ngantuk. Ini masih pagi teman-teman, ini jam pertama di hari ini. Mandi dari subuh, tapi yang namanya puasa kan kadang ini. Ini semoga wajah-wajah kami tidak kelihatan habis tidur, tetapi percayalah kami sudah mandi. Lanjut pertanyaan. Oh, sampun dong. Padahal dari Reina Tuwijaya. Pertanyaan pemanasan ya. Oke. Pernah ada pengalaman berburu Bimantara Cakra? Bila ada, bagaimana kondisinya rata-rata? Tidak, Pernah dengar mobil itu? SMK berarti Kita mau ada. kita mau nggak update ya? Iya, Bimantara Cakra katanya. Belum. Gampang kok, itu pertanyaan yang gampang. Pernah apa belum ya? Belum. Bimantara itu bukannya mobil tua ya? Nggak tahu, mari kita searching. Mari kita sih. Kita coba lihat. Aku benar-benar ini ya. Belum. Tapi aku ingat kata Bimantara kan namanya Widya kan Widya Bimantara. Itu tuh kayak sempat ngomong ke mobil enggak sih? Suaranya kurang keras, nanti suaranya agak tinggi lagi ya. Kalau nggak ambil satu mic buat ini yang Malah sama tuh model rambut anak-anak. Dia mobil baru toh. Baik. Masa? Belum. 97 Bang. Dia kan seumuran Timor. Oh, Hyundai. Gimana? Angkatan Hasan nih. Apa Hasan kan? Nah, ini belum pernah berburu teman-teman. Belum. Cuman mobil ini emang pernah denger. Cuman ya mobil seangkatan Timor emang sih. Angkatan apa ya? Ya mobil nasional dulu kan. Nasional dulu ya ini. Yang hampir bener gue saingannya. Iya, Mama. Belum pernah. Mobil yang asing. Pernah ada yang nanya dulu, cuman saya nggak sanggup karena kan memang barangnya kan nggak banyak gitu ya. ada opsi lain. Ada opsi lain juga, akhirnya ditingkat. Malah untuk kan? Oke. Oke, lanjut. Astrianari. Apa kalau lebaran harga mobil naik? Jangan bundut. Tahun Lebaran ini juga harga mobil enggak, naik. tahun ini kita spesial case di mana tahun ini agak lain dari tahun-tahun yang kemarin-kemarin. Efek pasca pandemi. Ya. Naik nggak? Naiknya kan nggak efek lebaran sebenarnya kan. Naik efek pasca pandemi yang kebetulan memang sebelum lebaran. Benar nggak sih? Yo mungkin kita boleh jujur ada kenaikan, tapi ada kita masih bisa menemukan mobil dengan harga di bawah harga umum. Berarti nggak kayak tahun-tahun sebelumnya kan. Kalau sebelum lebaran udah pasti naik dan peminatnya sangat banyak sampai kita ingat nggak kalian tahun-tahun sebelumnya itu pasti kita sering jawabi mohon maaf ya kalau sampai nanti Kita dapatnya bikin sebelum auto text seperti itu. lebaran, Iya. setelah lebaran gitu. Nah sekarang kan kita nggak yang muntel banget gitu loh. Ya karena kalau kita boleh ingat, kita pernah bikin konten itu yang kita menyarankan order sebelum lebaran. Oh iya. Makanya ramenya wingi. Iya. Februari Maret. Semua itu perbuatan kita. Iya benar, semua itu perbuatan kita. Karena kalau nggak gitu, piye? Numpuk. Tapi memang kita lihat dari November, Desember sampai bulan lalu tuh memang meledak. Februari Maret sih aku ingat.
meledak. lumayan. Heeh. Kalau dari omong-omongan dari apa namanya yang punya showroom atau yang pekerja showroom atau orang jual beli biasa itu memang Januari Februari itu mereka Meledak. ramai. Melepuh. Terus kalau sebelum puasa sama puasa ini bahkan teman saya ada yang punya 7 unit itu masih utuh sudah 2 bulan. Ya Allah. Iya. Ini utuh orang. Oh tuh. Lanjut. Oke. Kita toko lagi ada ya. Stoknya Mini Cooper anu. Iya Mas. Pengeluaran Sepi, pokoknya Mas. ini enggak. Ada lagi. Lanjut. Titan Putra 75 sampai 85 juta bisa dapat Aveo 2010 up atau Hyundai i20 sunroof nggak Bang? Nah kalau Hyundai i20 sunroof manual plat bebas mungkin masih bisa, tapi kalau Matic masih di angka 90-95 i20 sunroof itu. Sama-sama. Saya juga sama. Kita setel Nih, ini bisa nih Mobil kalau Anda. Mas Wahid bisa nih. Tata Prilove kirim Lampung ongkosnya berapa? Tata Kamu tuh deket kan? Tergantung dari mana dulu. dari Jakarta. Kalau dari Jakarta ya insya Allah lebih murah. Soal ongkir menurutku tidak perlu kita khawatirkan karena sebenarnya ongkir itu nek teman-teman ibarat dalam tanda kutip pasrah, ya kan? Pasrah ini Jakarta berarti kan? Pasrah kita carikan unit yang mungkin Jakarta agak ke barat. Terus modal jarak sih, apalagi cuma Lampung yang kita tinggal nyebrang terus bentar lagi nyampe kan? Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu masih di bawah 7 juta. Di atas 3,5, di bawah 7 juta. Itu Iya. tinggal di mana kalau Kalimantannya Bengkulu. Sulawesi ada tinggi Pak. Nah ya itu masih di bawah 7 juta. Tapi kalau mulai dari Papua itu masih di atas 10 juta sampai 12 juta kemarin terakhir ke Sorong. Yang tertinggi pun sejauh ini yang aku tahu kan 12 juta itu. Yang mulia ke Papua. Ah, pernah 16 itu di mana ya? 18 Lah, mana? lah, itu Sabang Yang- atau Papua. Papuanya mana aku kurang Oh, perjalanan sebulan mobil itu. lama. Nah, itu. Jadi kalau ongkir ya kalau Lampung ya kalian hitung aja semua kalkulasi pengeluaran plus fee driver. Fee driver juga enggak yang banyak banget enggak. Itu aja. Cuman kalau kita bicara Papua ya, jadi ingat kemarin tuh ternyata Bang, yang order expander ultimate itu kan beliau orang Sragen, kan mengisi alamnya Sragen, tapi orang Sragen. Ternyata beliau itu di Papua dan di Papua itu ternyata punya showroom. Oh. Jual pasar, aku pasar aku jenengan, aku percaya orang jenengan, nah tak lapor kamu, iya mas, orang tuh, nah pikir ini gimana orang ini ya gitu. Terus mas sampai tetap dibeli aja, sampai saya kan diambil cerita, aku tuh punya showroom ya mas. Gitu. Lah, yang dulu kita kirim unit ke Papua Bang, itu kan beli unit dan modifnya kan habis banyak dan ongkirnya kan. Lah beliau cerita, di sini lebih mahal mas mobilnya Pasti. daripada dari Jawa, tapi Pak Sugeng bilang, Mas di sana mobil bekas tuh harganya malah lebih murah dari sini, tapi benar Bang, tapi benar. Kemarin tuh ngasih aku harga mobil apa gitu, lebih murah sekitar 20-an sih dari sini. Di Papua. Di Papua. Orangnya jelek. Unit tertentu. Ini tertentu, itu kayak CHR kayak gitu loh. Oh, iya, Kayak enggak. CRV gitu. Unit loh. tertentu. Nah, itu Bang. Sing ora cocok karo tempatnya sana. Iya, mereka kan Mungkin sana lebih ke Fortuner gitu ya. Oh, iya, lanjut. Oke, dari Muhammad Iskandar Zul, berapa biayanya Mas kalau mau dicarikan mobil? Nah, gampang. Ini Ya. soal biaya. Selain harus WhatsApp aja, tapi teman-teman harganya nanti fee kami itu sudah diincludekan di harga mobil. Jadi kalau tim kami sanggup, misalnya Mas saya pengen beli ini, tapi punya uang 100. Kalau tim kami sanggup, berarti kita sudah kalkulasikan itu termasuk fee. Jadi bener-bener worry free, ora usah mbok pikir ini apa ya, tidak usah terlalu dipikirkan. Untuk fee kita sudah ambil sendiri, dan itu nanti kalau kalian WhatsApp kita ada semacam apa ya, permohonan untuk mengikhlaskan fee yang kita ambil sendiri itu. Jadi besarannya yo secukupe, yo senyandaknya, yang penting
kalian dapat mobil, kami tetap bisa beroperasional. Terhitung dengan budget kalian itu masih standar harga di pasaran. Iya, pasaran. Terus pokoknya harga pasaran dan kita ambil fee sendiri. Kayak gitu. Jadi pinter-pinter tim kami nanti nego di lokasi, walaupun kadang negone yo mudun 500, mudun 1000, tapi nggak turun, mekengkeng. Akhirnya kita minta dana ke pemesan juga pernah. Ya, jadi ini terbuka saja sistemnya dari dulu. Kita memang kalau WhatsApp pasti kalau yang WhatsApp pasti lanjut sih, maksudnya kayak oh ternyata sistemnya gitu. Semula mungkin teman-teman lihatnya bulat apa sistemnya gimana sih sistemnya advance banget, padahal sistemnya ya biasa aja. Setelah masuk ke WhatsApp terus sudah tahu kalau oh ternyata kita tinggal ngisi form. Karena beberapa kali kalau orangnya sudah agak yakin dengan yang dia pilih, Bang, aku nggak mengirimkan yang banyak dulu. Karena sebenarnya cuma form dan ngirim itu kan, admin itu kan sebenarnya simpel, cuma ngisi form dan ngirim admin, kemudian menunggu nanti sudah kita carikan sesuai dengan formnya itu atau wawancara sebelumnya. Karena ada yang mas ini aku ngisi form seperti ini tapi tolong saya dicarikan yang seperti ini kilometernya begini atau harus tahap pertama gitu, kita sih siap aja. Atau kadang sekarang ada tambah rumit ya adalah plat nomor ganjil atau genap. Nah itu aku yang bikin pusing itu Jakarta itu tambah hangat sih. Iya, paham sih, karena kenyataannya kemarin saya ke Jakarta deg-degan kok. Artinya harus ngangon jam, bicaranya jam 4 itu masuk. Masuk gua, masuk leng, masuk penginapan, ya kan? Dan ternyata Pak ganjil genap itu jadi sesuatu yang serius loh, Bang. Contohnya kemarin Pak Kristianto kan repeat order ke kita, dulu SX4, kemudian terakhir kemarin Innova Diesel tahun 2011, Bang. 2011 kan jarang kan? Dari beberapa yang kita lihat akhirnya cocok, plat nomornya itu kalau nggak salah nggak sesuai. Beliau tuh rela untuk memutasi ke hari itu juga, untuk gimana caranya biar bisa beli nomor pilihan ya istilahnya dalam bahasa gitu, untuk dapat nomor itu. Berarti kan memang sekali, yang sangat, karena kalau saya lihat di sana nggak bisa dipakai, dan misal pun bisa dipakai setelah jam 10 lah ngapain, jam 10 itu kan repot. Nah karena kenyataannya sendiri kan baru kemarin aku neng Jakarta muter-muter nyetir sendiri, mikir ini itu, mikir rute. Kemarin nggak sesuai tanggal platnya apa hari pertama nggak sesuai. Oh berarti ya kudu ngepasnya itu. Untuk hari kedua kan weekend. Oh iya weekend ya. Santai, aku keluar pagi langsung pulang sih, nggak yang kemana-mana. Gitu, lanjutkan. Oke, dari Agus Farhan 94, Mas, budget maksimal 25 juta, kira-kira bisa dapat Twin Cam atau Civic LX yang kondisinya bagus nggak? Budget berapa? 25 juta Twin Cam atau Civic LX kondisi wajar. 25 agak susah ya, Bang ya. Sekarang tuh uang 25 teman-teman kalau kita bisa ngomong ya. Nah, cari mobil untuk pengguna pertama itu sekarang agak riskan sekali ya, Bang ya. Kecuali mobil yang kayak Carry 1000 yang lama itu, atau kayak SS yang station itu, karena memang harganya nggak mengalami kenaikan yang signifikan. Sekarang kayak Civic LX yang dulu zaman saya kuliah itu harganya 20-an, sekarang tuh karena mungkin orang tahu itu irit dan bisa dipakai harian, sudah nggak hujanan, harganya sekarang nggak bisa kalau sekitar antara 30 lebih yang sekarang. Jadi kalau 25 nyari mobil yang nyaman untuk pertama itu agak susah juga. Kalau itu kan pertanyaannya dapat atau enggak? Iya, kalau aku jawabnya dapat sewajarnya. Jadi di pemikiran pembeli awal atau mau cari unit baru mau merawat mobil, jangan terlalu berekspektasi. Wajarnya itu ya mesti banyak PR, kropos, mesin yang sakal harus dan kondisinya seperti apa, mau interiornya seperti apa, itu harus diterima. Kalau memang sudah itu berarti kalian harus siap untuk merawat ke depannya nanti sambil jalan. Oke, nah sudut pandang saya begini ya teman-teman. Untuk yang 25 juta untuk per sekarang ini, apalagi untuk orang yang pertama kali beli mobil, saya mending menyarankan untuk tabung sidik sampai
35 apa 40 Di bawah 35 mending aku. mending nabung dulu. Kenapa? Kalau itu kalian sudah punya satu mobil yang dipakai harian normal, beli LX karena mungkin kenang-kenangan, biar pernah punya bapaknya punya mobil itu, terus membeli ulang memori itu tidak apa-apa, karena kalian melakukannya dengan sadar, dengan happy bahwa ini mobil hanya untuk weekend aja. Tapi kalau itu kalian gunakan untuk mobil pertama, misalnya nanti untuk rutin ke tempat kerja atau apa, saya khawatirnya begini, mobil seperti itu tuh memang kalau di luar negeri wis orang nggak kepake, kalau di kita kan dipakai terus kan. Apalagi saya pernah punya mobil yang tahun, bahkan sama saya itu 10 tahun lebih tua mobil itu gitu. Nah itu kenyataannya ada aja yang rusak gitu, tergantung kita apakah diabaikan, apakah dibenerin. Kalau dibenerin ya tiap hari ke bengkel gitu. Jadi daripada nanti, karena gini, yang saya tidak mau adalah, yang saya malesnya adalah beli di BMI rusakan, padahal kita hanya membelikan sesuai dengan budget itu lah. Jangan sampai ada suara seperti itu. Terus terang aja kenapa kami untuk coba ke 40 dulu, karena kalau di 40 masih lah ada dicari-carikan yang dengan sabar, ketelitian. Saya jadi keinget tim kita yang kadang dapat jatah penter terus waktu itu kan. Jadi ada modal sabar memang. 6 kali perburuan itu ya kadang wes lemes, tombok misalnya kan gitu teman-teman. Jadi ada banyak, kita udah hampir 6 tahun ya, jelas 5 tahunnya lebih ya. Nah dari pengalaman selama itulah akhirnya kita sarikan, mending menyarankan seperti ini aja, karena 6 tahun tiap bulan ada beberapa puluh mobil, artinya kita benar-benar wes katam. Termasuk kejadian yang tahun ini yang kita dari awal sudah suarakan jangan mepet lebaran ya kan. Artinya ya sekarang ora kaget gitu, kita ya sekarang jalan seperti biasa, enggak yang kayak biasanya kita bukan gitu kan. Akhirnya ono hunters yang terpaksa muka karena sehari harus ngecek banyak. Nah sekarang relatif tak amati itu ya sekadarnya lah. Saya ke Jakarta ya udah ke Jakarta, tim ke Jakarta 2-3 orang ya cukup, enggak yang kemarin kerahkan semua gitu. Termasuk kita ya ikut turun ke lapangan. Sekarang agak enak nih ibadah. Jadi lebih khusyuk puasanya ya? Insyaallah. Lanjut lah. Oke. Denny Ben, rekomendasi mobil box si Om yang terjangkau, irit dan pajak murah. Aduh, harganya box mau irit pajak murah sih. Luxio. Orang mungkin Alphard kan? Luxio apa namanya? ABV Grand Max boleh. Evalia, wah ini ya gitu-gitu doang. orang itu. Karena pajak murah kan nggak bisa dijawab Velfire. Iya. Aku mah jawab secara lama. Dananya sih sebenarnya yang tidak. Kuncinya di dana ya sebenarnya ya. Kalau di atas 200 Velfire. Kalau di atas 150 Mazda, Biante mungkin. Bisa. Serena bisa. Kalau di bawah itu C24. Rekomendasi itu. di atas 150. Heeh. Di bawah 150 ya Luxio, Evalia. Tiga tahun ini. Biante juga masih dapat sih di bawah 150. 2013. Mati. Lanjut. Rendra Andika, kenapa harga Innova Second cukup tinggi? Orang mau cukup tinggi, ini malah manjat. Diesel sih itu. Enggak normal. Bensin 2005 tipe V. Iya. Dulu saya beli 70-an. Enggak normal. Sekarang 100. Enggak normal. Ya, karena mungkin edukasinya sudah dapat ke teman-teman kalau mobil dulu kan ditakutnya mobil boros. Karena termasuk mobil boros dari cc. Karena nenek moyang kita kalau zaman dulu inget-inget omongannya Pak Dini Dewi. Ini kan jaringan ngomong. Mesti tuku Maestro ya. Mesti tuku galon. Mobil boros kayak nguyuh kan gitu kan. Tapi ternyata yang dulu kan nggak butuh tol, Bang. Belum ada tol, belum ada tempat yang enak untuk menikmati mobil yang nikmat. Jadi mobil itu sebenarnya kalau di jalan yang rangkat-rangkat kayak pasar itu numpak carry atau Porsche. Kita enggak. Seperti yang tak omongkan kemarin kan. Kita enggak memaksimalkan performa itu. Sekarang Innova jadi bahan yang sangat menarik karena
seandainya sampean pakai road trip pun dari jalan yang sangat jauh Nggak sampai. enak. Aku malah sebaliknya. Iya. Aku malah sebaliknya sebenarnya. Kalau 2 tahun ke belakang Innova memang gila-gilaan harganya, atau setahun ke belakang pas waktu corona, memang yang pertama itu tergantung V atau warna. Tapi kalau sudah di bawah V, sekarang aja pesanan Innova itu jarang. Kalau di tempatku ya, tidak begitu sebanyak seperti dulu. Mobil nyaman ya Pak Innova, tapi sekarang lebih membias, lebih ke irit. Kalau di tempatku, kalau di BNI Jateng itu pertanyaannya seperti itu. R3 berarti. Lebih irit. Kalau R3 itu sudah mutlak pasti ada Iya, pesanan 2-3 per bulan. Makanya kan kemarin R3 menjadi nomor 1. Nomor 1. Nah, Gitu. kalau Innova itu memang menurun sekarang. Kalau dibilang mahal, mungkin bukan Innova itu, tapi Innova dieselnya yang tahun tua. Karena harga 150 juta untuk 2005 diesel itu memang nggak nalar. Iya. Nah, Mobil cuma gitu doang Iya. gitu loh. Anu sih dapat powernya mungkin sih. Kalau bandingin sama yang bensin memang gede diesel, terus dia masih bisa pakai BBM sih bang. Nah, solar. Iya, solar. Solar. Cuman kalau yang di Jakarta Innova bensin masih banyak mana sih? nanya tapi nggak pesan. Wah, nanya doang beli kagak berarti. Pesen. CRV juga sebagian sekarang ya. Karena harganya kan dilihat we lah. Pokok asal harganya stabil, berarti peminatnya masih banyak gitu aja. Sebenarnya kan menurutku paling apa yang bisa membuat Innova itu anteng atau harganya tinggi kan Toyotanya itu. Oh iya. Toyota kalau menurut saya. Dan ada bukti dong bahwa mobil itu badak, Pada awet gitu. Awet. Artinya kan nggak hanya Toyotanya. nyaman. Mas aku sih pengen bilang kalian jangan terlalu berharap banyak pada Innova karena kalau semakin kalian harapkan Semakin naik lagi. semakin naik harganya, Betul. semakin ngadi-ngadi gitu loh. Yes, cash close. Cari yang lain masih ada, misalkan Trajet. Udahlah, jangan kalian. Nah, Dua kan pendua tuh kalau punya Innova tuh kayak selalu orang gebok ngomongin takon info mobil beri sih atau anu tak kira mas sebagai mas aku saya biasanya bahasanya si turbo atau apa bang gulingnya kan guling lagi ya. Ini ada pertanyaan nih. Guling, lanjut ya. Ya, guling. Ya, mana ya? Alinya nih alinya. Dari Arifian Putra, Mas cocok nggak memilih Wuling Convero S sebagai mobil pertama buat keluarga? Dana 95 juta 90 itu Harus di pakai. tahun segitu belum ada, kecuali Datsun. Nggak ada 90-nya. Gara-gara yang Enggak, maksudnya Ini Convero intro, dia intro. Oh iya, intro. karena risal gini gini. Tebleng. Dia intro. karena Convero dana mobil 95 100 110 itu tahun segitu enggak ada. Paling unit Datsun atau apa itu masih di bawah tahun Convero. Tapi kalau Convero dengan bodinya yang besar, dia itu mesinnya itu kan bukan Wuling kan, dia Chevy kan, punyanya Chevrolet kan. Jadi on the deal General Motors ya. atau spare partnya itu masih ada. Wes gak Jadi salah beli. Mas Agus kan sudah berubah. tunggu dulu nih. Tunggu minggu depan Wuling saya akan datang. Wuling itu Oke. Sama. Aku rela info gue. Ya hari gini mosok mangan Brand. merek. Enggak, Enggak Wuling lah. bagus kok. Apa yang kita bisa dapat ya? Yang kita mau dong. Jawabannya. Worth it. Nah, Jadi perkenalkan tim saya nyambi. Di cabang Lanjut Tante. berapa? tapi ada yang harus kita sampaikan ke sampai Pak. Iya. Convero kan kan Iya, yang Convero yang S. kayak Avanza itu kan RWD. Menyenangkan mobil itu RWD Pak ya. Iya. RWD bisa di segala medan di tanah air. Terus memang dapat tahun muda. Iya, gitu ini. Terus tapi Tapi kalau kalian yang
meriang-meriangan kena AC gitu. Mas Wahid nggak cocok. Tidak saya sarankan terutama Mas Wahid. Karena AC-nya itu kalian atur 27 dengan 16. Sama. Suhunya 16. Iya, itu kayak Datsun. Itu dingin banget waktu itu kayak rapat panas gitu kan. Maksudnya kayak habis meriang kayak diare berburu konser kalau ferry. Nah, karena di Semarang kan langsung dapat barang bagus. Kan masa ini apa? Ya boleh tak hitung yuk. Nyari pakai di Batang. Wah, ning tolong iso buka kocok. Ngeletak kan. Kenapa, Mas? Modal. Ya. Itu aja sih. Kalau mobilnya worth it. Nah, perlu diperhatikan juga selain AC-nya itu saya benarkan. Jadi selama saya hidup ada 2 mobil yang seperti itu sifatnya, entah apa sih susahnya bikin settingan AC yang sesuai dengan dingin, digitalnya. tidak dingin kayak gitu. Itu Wuling itu benar dan Datsun. Makanya Datsun saya dulu langsung tak jual karena tidak cocok sama Matic-nya. Pernah ngerasain kan? Gitu. Ya, karakter manual yang dimatikan. Jadi ini saya ingatkan betul. Baik mobilnya memang worth. Wes api lah, cocok lah, mobilnya memang cocok, tapi ada satu kekurangan yang menurutku teman-teman harus siapkan. Bahwa jangan sampai nanti besok malah lemes gitu aja. Ini sudah kita ingatkan. Jadi mobilnya memang bagus, tapi ada tapinya yang menurut kami agak lucu kalau nggak boleh disebut fatal. Kalau jarak jauh sama baby yang mungkin newborn baby yang umur 6 bulan itu pakai itu mungkin kalau cuacanya dingin ya kan ya repot juga tuh. Mending matiin ya. Matiin nyalain lagi. Blowernya itu bisa besar terus gitu loh. Kayak kamu kecil. Ada terus kita. Direngke. Ora kono. Direngke rene wae lah. Nang murid paling terkenal. Saya sudah topi. Repot guling. Ya kan Ya udah. Kalau Almas kan dia tidak begitu sedingin itu. Ya, Almas kan biasa. Almas bagus. Ya, Matic-nya gimana Pak Almas, Pak? Ya MT itu ya plus gitu Pak. Jadi orang biasanya kita siap-siap maju, dia nuntut plus. Kortes juga gitu. Jadi Kortes sama MT kan. Bahasa tak jelaskan dalam kayak ini ya. Jadi kayak kita ngelepasin kopling, tapi kayak suwil ngelepasin ngono lho. Ora pas. Nah, coba besok Coba beli maksudnya Pak. Itu ya. Oh enggak, maksudnya coba beli. Kalau Almasnya enggak Pak. Enggak ya, Mas. Yang Cortez, yang panjang itu, yang Captain Seat, yang di bawahnya Almas. Oh iya. Nah, Almas apa? Transmisi nih. Almas itu biasa. Beli. Makanya pernah review di sana apa itu? Kamu beli Almas lagi sekarang? Ya, insya Allah tinggal tunggu. Wuling berapa berarti? Wuling ketiga. 3. Almas, Cortez, Almas. Brand ambassador Wuling tolong. Mau ngetol, kita tinggal bilang buka jendela. Iya. Wes piye? Iki kok dadi aku dadi aneh. Wes kan, lanjut tante. Halo nih, buka jendela. Aku nggawa piye ini ra tau dikenak iki lho. Kenapa aku nggawa? Aku bisa kok buat jelas. Kayak buka sing ngakan sebelah gua nih. Lanjut. Fahmi Zakaria, kualifikasi pengecekan mesin BMI gimana? Jika mesin pernah dibongkar, diambil tidak? Diambil. Kenapa tidak? Lah nek tahun wis tua, malah justru yang baru dibongkar itu yang saya suka. Lebih bagus. Berarti sudah ini. Mantap. Lanjut. Ini nanti tolong dipotong buat di story ya. Bener, Langsung sepi klik lho. Iya. Terus habis itu Wes tapi meco kan. nih gantian nih, ini Mas Agus lagi nih. Rama Raditama, Fortuner VNT TRD apakah masih worth untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan? Dua-duanya pernah punya ini. Karena masih mau minum coklat. Terus yaitu Toyota lagi, dia mesinnya badak. Ini memang mau Raina ya aku. Meh teko. Loh ini loh, wes teko lah. Aku teko Almas ya, akhirnya tetap ke Kalau saya pribadi, saya kan fanatik banget sama mobil yang berbasis Jeep. Entah dari brand apapun gitu.
kecuali Jeep itu sendiri. Karena leather frame ya. Kenapa saya belum bisa match dengan Jeep atau Mercedes-Benz itu karena satu saya sadar diri ya, maksudnya dari perbaikan, dari perawatan dan spare part itu yang saya butuhkan itu saya suka dengan Jeep karena nggak tahu rasanya tuh vibes-nya naik Jeep tuh enak banget, rasanya senang loh bang. Kayak panggung. Nah yang kedua di dalam medan saya kan saya dari gunung istilahnya sekarang lagi turun gunung. Padahal ini gunung loh. Gunung. Masih belum lagi, jadi kayak di deretan gunungan Dieng gitu teman yang memang lebih nyaman kalau pakai mobil yang tinggi gitu. Akhirnya untuk mudik belilah. Gila ya. Nah, kalau dibilang VNT layak karena mungkin orang-orang ada yang orgasm sama suara apa? Solarnya. Turbonya. Dimana VNT itu nggak dipunyai sama generasi Fortuner yang lain. Sebelumnya dia nggak punya suara turbo seperti itu. Masa itu lebih apa? Setelahnya pun WRZ itu nggak bisa suaranya kayak gitu. Nis-nisnya itu gitu. Mungkin ada yang sama kayak gitu. Jadi kalau dibilang worth it, bisa jadi worth it karena nyatanya yang sekarang tuh yang harus ditanyakan TRD Sportivo yang VNT itu harganya tinggi loh. Masih tinggi. Kalau nggak tahu pertanyaan kapan tuh. Kalau kalahnya dia kalau di head to head sama Innova atau Reborn yang Iya. sekelas harganya segitu. Iya. Biasanya kalau kemarin aja ada yang pesen Innova, dia pun tanya sama VNT, bagaimana mas? Kalau jenengan cari prestisiusnya ya memang ke VNT, tapi jenengan benar-benar nyarinya istri Nyaman. nyari benar-benar nyaman, Betul, ya. tahun lebih muda, looks interior juga beda, ya Betul. tetap Reborn. Reborn. Akhirnya tetap lanjut. Sama performa di jalan tol memang lebih stabil VNT. Mana Stabilnya. ada Reborn yang pelan gitu kan? Iya, cuma Iya, siapa? tapi nanti buat. Karena dia memang fungsinya Reborn untuk itu keluarga, banget ya, untuk- betul ya. Kalau kalian, tapi ya tetap naik kencang mobil-mobil. Jangan Sedikit kencang-kencang, sana. hati-hati di jalan aja. Nanti bicara. Sadar nggak? Dari tadi saya nggak bisa ngomong mas. Berantem bahasa ya. Oh, Eh nih, usai mas. Aku nggawa mobilku Fortuner biyen. Apa apike sih ku mobil iso dhewe padahal di branding karo Toyota ya. Ning aku nggawa Fortuner Milan, Gus meh review. Aku nggawa Mercy dhewe. Ning dhewe apa senengnya aku karo mobil koyo ngene iki. Gagah ya. Ming ngono tok beliau. Jadi iki kita bahas VNT ya. Guys, kono bahas. Oh, aku tahu. 400 sih. Enggak. Mobil saya pun Toyota kan. Ya. Tapi karena saya family man. Kalian bukan family man. Saya lo kan VNT you family man mau tidak SUV. Tetap untuk anak-anak, untuk keluarga kan tetap nyaman dan aman yang saya pakai. Memang nggak bisa yang, tapi saya belum pernah nyerah kemanapun pakai itu kok. Ya kita kan nggak mungkin di depannya sampean nidang gitu, pasti kan tetap di belakangnya sampean. Iya. Enggak loh. Velfire yang di depan dong. Enggak hanya di tol, tapi kayak kemuning mana ya kita datang, kecuali Iya. Medini jadi nggak iso. Karena tak ada kemudian yang apa ya? Garu. Oh, Garu. Oh, kemarin aja bumperku lepas itu. nah Loh, ini belakangnya. bilang sama Ade. Nyangkut di situ. Udah lah, bener. Ya lanjut. Lanjut. Sebenarnya kan Mas Men kan rada Lanjut kok, ya, lanjut juga. meneh. Ya. Orang seneng kok men. Ya, bener. Oh, apa terus seneng ya? Tapi kan tetap nyaman. Ya Tapi kan kan nyaman. dia pernah punya VRZ loh. Bentar. Sebentar. Ini kok kau. Dan lah boyok. Wes, Ngono ki harus. kon didol langsung. Ini apa nih boleh kan? VRZ. Bahaya. Awal bahaya. Contoh. Ya. Tapi kan ya ora pantes loh, mosok terus Velfire. Ada apa lu? Aku boleh lu. Awan moro ning Surabaya bos sih. Nang ae tak boleh. Halo. Halo. Murah ya. Iya murah. Udah ada toh. Udah ada toh. Racun. Mobil wis dimulihkan bose tinggu bose tetep larang. Lanjut Tante. Lanjut ya. Mas, untuk pengiriman mobil apa ada penambahan biaya? Ada. Ada. Terus lanjut, Sony Resta bisa sambil balik nama nggak Mas? Bisa. Lanjut. Oh ya Allah. Terus PS Wibisono pernah kasih saran ke customer untuk nggak beli mobil tertentu nggak? Contoh seperti dia pemula tapi mintanya dicariin Mercy Tiger. Pernah. Samu dibahas tadi juga. Iya.
pasti kita sarankan. Terus Fikri Mahirahman, tips mobil yang ditinggal selama mudik. Nggak ada tips. Ada. Apa? Jemput aki. Dikasih parfum atau penghilang tikus itu biar nggak kena tikus. Hindarkan dari yang bisa gampang terbakar dulu. Kalau matic di P, udah handle lepas. Tapi kalau manual, netral, handle lepas, ganjel, gitu-gitulah. Yang kayak jaga nih yang daripada ada PR, kadang lengket juga kampas tuh. Kalau dia rem lama ya, dilepas stang. Kok krak gitu nggak mau ke belakang. Harus yang kunci barang. Jadi gara-gara habis dicuci biasanya terus di rem. Syarat. Wah, iya langsung Nempel. gitu-gitulah. Lanjut tante. Lanjut. Regard Dwim, tren harga mobil setelah lebaran gimana? Belum tahu. Nah, biasanya sih Saya jawab naik. setelah lu. Setelah lebaran saya jawab naik pasti. Nah, Alasannya apa? Karena unit tadi pas lebaran ramai yang nyari, pas waktu tengkulak, bakul atau apapun itu mencari unit itu susah. Akhirnya mereka tidak mungkin ABC, mereka menyetop unit itu. Oh dengan iya. Aman, aku aman, stabil mahalnya mestinya. Lanjut. Pernah dapat pesanan sport car nggak? Pernah. Pernah loh, BMW kok. Pernah. Aman. Nek aku wae lali. Om second nono juga. Om second ono yang sering om second. Tapi yang beli nggak mau dikontenkan seringnya itu. Oh iya. Sport car ya, Nah, kalau di Jakarta Sirocco, EQP, YouTube. terus Subaru Pokoknya pernah. 500 itu. Cuma seringnya memang nggak mau dikontenkan baik yang jual maupun yang beli. Karena mereka minta privasi number one untuk orang-orang seperti itu. Betul. Lanjut. Ini aku ya beberapa ya setelah itu selesai. Jano Aris, Sirocco sport car. Bukan. Sorry guys. Aku mau nambah guys, turbo tinggi bosnya no. Sport car. Jano Aris, Mas lebaran libur berapa hari? Untuk kantor mengikuti anjuran pemerintah yaitu tanggal 19 sampai berapa? 26. Nah, untuk BNI orang online terus. Bayar selain aku ngomel mbek dulurku mbek. Oh, Mas, balas WhatsApp. untuk BNI nggak pernah libur selama ini. Bahkan sholat Id kemarin setengah dan semedih sebenarnya. Cuma di sisi lain ya bangga juga. Usaha kok sampai seperti ini gitu. Ono sing sholat Id tinggalan waktu itu entah kapan. Aku inget hunter kita ada yang sholat itu di jalan sambil hunting gitu. Kalau konsultan kayak enggak ya. Lanjut. Ditinggal sedino we kopi. Lanjut. Cak Vito, rekomendasi mobil double cabin tahun 2015 baiknya cari di daerah mana? Di daerah mana? Tergantung dana ya sebenarnya. Kalau di daerah manapun, kalau murah ya berarti X tabang kan gitu. Tapi kalau mahal ya berarti ori kan gitu. Ya tergantung dana, bolak-balik tergantung dana. Nah daerah mana wong bekas tambang di Jawa Tengah ya banyak. Udah, pesan Closing Mas. closing Pesan soal apa ini? terserah. Wah, ini agak yang setelah Nah, durasi. itu. Tolong mungkin juga teman-teman yang sudah pesan di BMI ya, kalau merasa pesanannya agak lama tolong banget dimaklumi, dan kalau sudah sabar saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum pesan jangan takut untuk memesan, kita insya Allah amanah untuk berusaha yang terbaik bagi calon pemesan atau pemesan nantinya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Selesai live kita kali ini. Mohon maaf kalau guyonan kita kadang berlebih karena ya namanya tanpa naskah, gimana juga apa adanya yang kita tampilkan. Biasa kayak gitu juga. Biasa kayak gitu juga kalau tiap hari. Semoga videonya tetap ada manfaatnya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Kami bertiga mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, dan sampai jumpa di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini